Sebenarnya kapan sih waktu paling ideal buat mengganti oli mesin? Apakah patokannya berdasarkan waktu ataupun bulan pemakaian atau berdasarkan jarak tempuh? Karena seperti yang kita tahu, kalau kedua patokan tadi itu yang paling umum dijadiin acuan sebelum melakukan pergantian oli. Terus di antara kedua patokan tadi, mana sih yang paling ideal buat jadiin sebagai pegangan? Apakah berdasarkan waktu atau jarak tempuh? Karena kalau misal durasi pergantiannya sering banget telat, mau sebagus apapun olinya, tetap aja bakal beresiko bikin mesin malah jadi rungkat. Oke, gua rasa sih kita sepakat ya. Kalau misal mesin motor pengen lebih awet, salah satu solusinya sih udah pasti ganti oli mesin secara rutin. Karena kalau misal durasi pergantiannya sering banget telat, mau sebagus apapun olinya, tetap aja bakal beresiko bikin mesin malah jadi rungkat. Terus, sebenarnya kapan sih waktu paling ideal buat mengganti oli mesin? Apakah patokannya berdasarkan waktu ataupun bulan pemakaian atau berdasarkan jarak tempuh? Karena seperti yang kita tahu, kalau kedua patokan tadi itu yang paling umum dijadiin acuan sebelum melakukan pergantian oli. Terus di antara kedua patokan tadi, mana sih yang paling ideal buat jadiin sebagai pegangan? Apakah berdasarkan waktu atau jarak tempuh? So, buat yang penasaran sama jawabannya, simak video ini sampai akhir. Nah, sebenarnya acuan interval pergantian oli mesin bisa dibilang patokannya itu cukup banyak. Bisa berdasarkan waktu atau durasi pemakaian, jarak tempuh, suara mesin, feel nyaman saat riding, volume oli dalam mesin, sampai kondisi fisik kayak warna ataupun tekstur olinya. Bahkan, jenis base oil yang kita pakai pun tentunya bakalan berpengaruh pada tingkat durabilitas ataupun daya tahannya. Gua pribadi sih jujur aja, gak ngejadiin jarak tempuh ataupun durasi pemakaian sebagai patokan utama. Karena sebelum berpatok sama dua hal tadi, biasanya gue lebih ngeduluin parameter lain buat jadiin acuan sebelum ganti oli mesin. Simpelnya gini, untuk indikasi awal yang gue jadiin sebagai pegangan, biasanya dari feel nyaman yang gue rasain saat riding. Jadi kalau misal feel motor udah berasa nggak enak dan suara mesinnya juga udah mulai kasar, di situ gue langsung hitung jarak tempuh pemakaiannya. Dan kalau misal jaraknya udah di rentan angka 1000 sampai 2000 km, biasanya gue suka langsung ngecek volume oli sama kondisi fisiknya. Kalau penyusutannya tergolong banyak dan fisik olinya juga udah kotor banget, berarti gue mesti prepare budget buat beli oli baru. Tapi kalau misal penyusutannya nggak seberapa dan kondisinya juga masih dirasa oke, biasanya sih gue push terus sekitar 200 sampai 300 km-an. Tapi dengan konsekuensi, feel riding motor pasti bakal gak enak dan gue juga mesti lebih sering ngecek kondisi oli. Baik itu dari segi volumenya ataupun kondisi fisiknya. Loh, kenapa patokan jarak sama durasi pemakaian malah nggak dijadiin sebagai acuan utama? Bukannya kebanyakan pabrikan justru lebih nyaranin pakai kedua patokan tadi. Nah, jadi gini John, gua akuin sih kedua patokan tersebut emang penting banget. Tapi bukan berarti kita cuma fokus sama kedua patokan tadi dan justru malah ngesampingin acuan lain yang sebenarnya nggak kalah penting. Karena pada beberapa case, justru patokan lain lebih bisa kita jadiin sebagai acuan utama. Contoh nyatanya gini, gua rasa patokan jarak sama durasi pemakaian nggak bisa jadi pegangan di kategori motor hobi yang jarang banget dipakai. Soalnya untuk ukuran motor weekday, umumnya cuma dipakai seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Dan biasanya, rutinitas motor tersebut tiap harinya paling cuma dipanasin mesinnya doang. Nah, pada kondisi tersebut, pastinya patokan jarak tempuh nggak bakal kepake. Karena dalam rentan waktu tertentu, palingan jarak tempuhnya itu belumlah seberapa. Begitupun untuk patokan durasi pemakaian. Karena seperti yang gue bilang, kalau kategori motor hobi, intensitas pemakaiannya nggak bakal serutin kayak motor harian pada umumnya. So, kalau cuma berpatok sama hitungan waktu 1 ataupun 2 bulan, berarti untuk durasi pemakaiannya bisa kehitung jari. Jadinya kan sayang banget. Udah bela-belain pakai oli bagus, tapi dipakainya nggak seberapa. Karena dikejar sama patokan jarak dan juga durasi pemakaian. Beda halnya pada case motor daily use yang rutinitas hariannya sering berjibaku sama kemacetan. Misal, dalam rentan waktu selama 1 bulan, jarak tempuh pemakaiannya baru sebatas 900 km. Tapi, karena motornya sering kejebak macet, untuk feel ridingnya malah berasa cepet banget jadi nggak enak. Dan suara mesinnya pun juga berasa udah kasar. Nah, hal itu bisa jadi salah satu indikasi penurunan kualitas oli.
dan bisa dijadiin penanda ataupun patokan buat melakukan pergantian oli mesin. Loh, kok ganti oli lagi sih? Bukannya baru dipakai 1 bulan ya? Dan jarak pakainya juga belum nyampe 1000 kilometeran. Jadi gini John, meskipun jarak tempuh dan durasi pakainya masih tergolong pendek, tapi karena sering diajak macet, untuk tingkat penurunan kinerja oli bakalan berasa jadi cepat banget. Baik itu penurunan kualitas ataupun penurunan volume oli akibat penguapan. Bentar John, emang hal kayak gitu ngaruh ya? Apa hubungannya coba macet-macetan sama penurunan kualitas oli? Oke, di sini gue bakal coba jelasin. So, dalam kondisi macet, pastinya posisi motor bakalan sering berhenti selang beberapa waktu. Dan pada kondisi tersebut, biasanya posisi mesin bakalan tetap hidup dalam posisi idle. Nah, meskipun cuma sebatas stasioner, tapi mau gimana pun, oli mesin tetap bersirkulasi dan bekerja seperti biasanya. Dan hal ini tentunya bakalan berpengaruh pada tingkat durasi penurunan kualitas oli. Jadi dalam case ini, meskipun durasi pakainya belum lama dan jarak tempuhnya juga belum seberapa, tapi tetap aja penurunan kualitas dan efektivitas kinerja oli nggak bisa dihindarin. Makanya dalam hal ini, kepekaan pengendara bisa dibilang perannya itu tergolong vital. Karena kalau emang orangnya peka, pasti bakal bisa ngerasain penurunan kenyamanan motor, seberapa kasar suara mesin, ataupun seberapa panas peningkatan suhu mesinnya. Nah, kalau udah sampai tahap itu, biasanya sih bakalan segera mungkin ngecek volume oli dan juga kondisi fisik olinya, supaya bisa nentuin kapan harus melakukan pergantian oli mesin. Intinya, saran gua sih kalian jangan cuma berpatokan sama jarak tempuh ataupun durasi pemakaian. Karena ada beberapa indikasi lain yang tentunya juga nggak kalah penting. Kayak misal pengindikasian dari suara mesin, feel nyaman saat riding, volume oli dalam mesin, sampai kondisi fisik kayak warna ataupun tekstur olinya. Bahkan, perbedaan penggunaan base oil pun nyatanya juga cukup berpengaruh pada tingkat durabilitas ataupun daya tahan saat pemakaian. Jadi tinggal disesuaikan aja urutan patokannya mau kayak gimana. Karena tiap orang itu rutinitasnya pasti beda-beda. Dan untuk traffic hariannya pun pastinya juga nggak bakal sama semua. Karena kalau misal rutinitas kalian terbilang normal, gua rasa sih patokan jarak sama durasi pakai bisa dijadiin sebagai acuan utama. Tinggal dilihat aja mana yang lebih dulu, apakah duluan hitungan bulan atau jarak tempuhnya. Tapi lain cerita, kalau misal motornya jarang banget dipakai ataupun case-nya itu sering diajak macet-macetan secara rutin. Karena pada case tersebut, gua rasa sih feel nyaman dan kondisi fisik oli justru lebih tepat dijadiin patokan utama sebelum mengacu pada jarak tempuh ataupun durasi pakainya. Ya pokoknya terserah kalian aja, mau ngikutin cara gua boleh, atau pakai cara sendiri juga nggak masalah. Yang penting sih kalian tetap rutin melakukan pergantian oli mesin. Dan pastiin juga ya, kalau oli mesin yang kalian pakai bukanlah oli palsu. So, gimana menurut kalian? Kira-kira enaknya bahas apa lagi nih? Kalau misal ada saran dan juga masukan, bisa tulis kolom komentar. Dan thanks ya, udah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa, tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.